Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Yang saya hormati keluarga besar Kementerian PUPR. Tak dapat saya sebut satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah. Wal fajri, demi kemuliaan waktu fajar. Itulah makanya ibadah yang paling afdal di waktu fajar, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat qabliyah subuh yang waktunya masuk setelah fajar shadiq azan subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Jadi setiap Allah bersumpah itu ada sesuatu yang besar, agung, mulia. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashri, demi 10 malam. 10 malam apa yang dimaksud? 10 malam di awal Zulhijjah. Yang insya Allah Selasa depan sore, masuk petang Rabu. Jadi hari ini kita Selasa depan, 7 hari lagi, itu sorenya, waktu maghribnya, itu sudah masuk yang disebut Allah dalam surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashr. Jadi betul yang disampaikan Pak Dirjen tadi, jangan kepala kita ini terlalu fokus memikirkan COVID. Karena COVID tak pernah memikirkan kita. Jadi coba kita pikirkan apa yang perlu kita isi hari-hari ke depan ini. Coba pikirkan nanti hari Selasa sore tanggal 21 Juli, apa yang saya lakukan memasuki sumpah Allah walayalin ashri. 10 malam yang mulia itu. Sehebat apa kemuliaan 10 malam itu? Ma min ayyamin, tidak ada hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Beramal soleh pada hari-hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri. Hari 10 malam itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain. Dalam Quran disebutkan walayalin ashri, 10 malam. Dalam hadis disebutkan 10 hari. Maka komplitlah 10 hari 10 malam, 12 jam siang, 12 jam malam kali 24. Datanglah sahabat bertanya. Jadi Nabi itu lebih mengedepankan dialog, bukan monolog. Yang monolog itu cuma khutbah Jumat. Makanya saya ini sekedar prolog, dialog. Nanti monolognya di awal ini, nanti setelah ini kita akan dialog. Interaktif, tanya jawab. Cuman saya berikan pengantar dulu. 10 hari 10 malam itu, datang sahabat bertanya, ada nggak yang lebih hebat daripada 10 hari 10 malam itu? Ada. 1. Man kharaja binafsihi wa malihi. Siapa yang keluar rumah berjihad membawa hartanya semua, uang tabungannya, ontanya dibawanya semua, wa nafsihi, nyawanya dibawanya semua, walam yarji' min dzalika bisyai', dan tidak pulang ke rumah, nyawanya melayang, hartanya hilang, jihad fisabilillah. Cuman itu saja yang bisa mengalahkan amal 10 hari. Lain daripada itu kalah. Haji kalah. Jihad kalah. Kecuali yang pergi membawa nyawa, membawa harta, nggak pulang satu pun. Nyawa nggak pulang, harta nggak pulang. Mati syahid fisabilillah. Nah, itu baru kalah. Jadi kalau selain daripada itu, maka amal 10 hari ini yang paling utama. Jadi tepat hari ini Selasa, mudah ngingatnya. Selasa depan langsung, yang punya HP langsung kasih tanda. Oh nggak bisa sekarang karena sedang streaming. Nah, tulis saja dulu, hari Selasa sore, 21 Juli, azan maghrib, masuk
10 hari yang mulia yang disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang kita bahas malamnya itu apa yang kita lakukan. Tentu memperbanyak sholat malam. Dari maghrib ke isya itu ada namanya sholat awabin. Kalau ada orang mengatakan sholat awabin dari maghrib ke isya itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif karena periwayatnya gugur pada sahabat, namanya hadis mursal. Tapi tetap bisa diamalkan bagi yang mau mengamalkan. Bagi yang nggak mau mengamalkan dari maghrib ke isya, ya baca Quran aja. Tutup handphone, matikan TV, baca Quran. Coba 10 malam ini kembali lagi mengenang Ramadan. Begitu cara Allah supaya kita ada meninjau kembali. Jadi kalau ada orang mengatakan, aduh Ramadan ini terlalu jauh ketemunya. Allah terus sediakan. Selesai bulan Ramadan, Syawal memang nggak santai. Zulqa'dah sudah masuk bulan haram. Zulhijjah ditekankan lagi. Maka malam itu mulai baca Quran. Habis itu sholat isya. Habis itu makan malam. Tetap nonton TV biasa. Tetap nonton sinetron Korea. Cuma jangan serius sekali. Lalu kemudian setelah itu pula mulailah jangan tidur terlalu lama. Supaya nanti malam bisa sholat tahajud. Yang sudah mulai lupa-lupa sholat tahajud. Merasa awal sudah cukup betul Ramadan. Ini ulang balik suasana Ramadan. Supaya 10 malam ini diisi. Kalau saya sholat witir sebelum tidur. Supaya nanti bangunnya menjelang subuh. Karena saya kalau sudah terbangun payah tidur lagi. Jadi saya sengaja bangunnya sebelum subuh. Supaya nyambung sampai subuh. Nah, jadi di setel aja jam 4. Tapi saya tidak menyuruh Bapak Ibu, mohon maaf orang-orang tua saya, sahabat-sahabat tidak menyuruh, na'udzubillah. Kalau mau coba jam 2 bagus. Tapi kalau ada orang kalau sudah bangun dia payah lagi tidur sementara siang nanti banyak kegiatan. Nah, jadi dimundurkan aja sampai ke jam 4. Karena tahajud ini waktunya sampai azan subuh masih terbuka kemungkinan 4.30 pun kalau di Pulau Sumatera. Kami di sini jam 5 baru azan subuh. Jadi 4.30 masih bisa tahajud sebelum azan subuh. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, habis. Jadi ini malamnya habis diisi dengan sholat sunat. Menjelang azan subuh, wabil ashari hum yastaghfirun. Memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kegalauan yang diberikan Allah solusi jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan jalan keluar, diberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nah, ini malam. Adapun siangnya, siang Rabu itu nanti boleh puasa sunat. Puasa sunat apa hari Rabu Pak Ustadz? Saya bahasa punya puasa sunat hari Kamis. Puasa sunat awal Zulhijjah. Rabu. Kalau nggak mau Rabu, ambil Kamisnya. Rabu malam Kamis, sahur. Orang yang berpuasa hari Kamis tanggal 23 Juli nanti, bertepatan dengan 22 bertepatan tanggal 2 Zulhijjah, 23 Juli, 2 Zulhijjah, maka dia dapat 4. Pertama, qadha'nya lunas. Kalau niatnya niat qadha' mengganti puasa yang tinggal Ramadan yang belum terganti kemarin. Yang kedua dapat pahala puasa sunat Zulhijjah. Yang ketiga dapat pahala puasa sunat 10 hari awal. Yang keempat dapat pahala puasa sunat hari Kamis. Tapi niatnya niat qadha. Kalau ibu bapak nggak ada utang, niat puasa sunat awal Zulhijjah, dapat pahala puasa sunat 10, dapat pahala puasa sunat hari Kamis. Kenapa hari Kamis itu kita disuruh berpuasa sunat? Turfa'u fihil a'mal. Amal catatan selama sepekan diangkat pada hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Hai malaikat, iya, ini buku catatan siapa? Catatan si fulan. Coba cek dia sekarang lagi ngapain? Lagi ke mall. Nabi tak mau begitu. Ini buku catatan siapa? Catatan si fulan. Hari Kamis, iya. Catatan sepekannya di bawah hari Kamis. Lagi ngapain dia sekarang? Dia sedang puasa sunat. Nabi ingin momentum catatan amal ditunjukkan kepada Allah, dia dalam keadaan puasa sunat.
Ini hari Kamis, tanggal 2. Jumat, tanggal 3. Hari Jumat jangan lupa perbanyak sholawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah sholawat hari Jumat. Sholawat kalian dibawa ke makamku. Tanggal 3 Zulhijjah. Sholawat kita dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Papua dibawa ke makam Nabi Muhammad SAW. Ini dari si fulan. Tiba-tiba datang satu keranjang sholawat. Ini dari mana? Dari Kementerian PUPR. Sampai sholawat itu kepada Nabi SAW. Kebanggaan. Bangga orang Indonesia. Karena sholawat itu dibawa. Jadi sahabat itu juga dialog. Kata sahabat bertanya ke Nabi. Kaifa sholatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin sholawat kami bisa dibawa kepadamu padahal kau sudah mati dimakan cacing. Sudah hancur berkeping. Dijawab Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad Nabi. Aku memang mati tapi jasadku tak hancur. Aku tidak mati. Nabi punya kehidupan khusus. Ketika kita mengucapkan salam, salam kita dibalas oleh Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi pula membalas salam kita dengan 3. Waalaikumsalam, kau selamat. Wa rahmatullah, kau dapat rahmat Allah. Wa barakatuh, kau dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanggal 3. Hari Sabtu tanggal 4. Hari Ahad tanggal 5. Hari Senin tanggal 6. Maka hari Senin kita puasa lagi. Bagi yang tak sanggup 1, 2, 3, 4, 5, pilih yang minimalis. Kamis, Senin. Oh Pak Ustadz, saya nggak bisa puasa, kata dokter, ini sudah mah akut usus belobang. Oke, jangan paksakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekarang kita pilih langsung tanggal 9. Tanggal 9-nya, tanggal 9 jangan sampai tidak puasa. Kenapa begitu? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Kamis, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ini tahun luar biasa. 10 hari pertama Zulhijjah, tanggal 9-nya bertepatan dengan hari Kamis. Hari Kamis, tanggal 9, wukuf di Padang Arafah, maka kita berpuasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak bisa. Oke, nggak masalah. Tapi yang tanggal 9 ini jangan sampai nggak puasa. Saya sebetulnya tadi puasa Pak Ustadz. Terus kenapa dibatalkan? Rumah makannya mahal, jarang-jarang saya diajak orang makan di situ. Hanya gara-gara diajak makan kita hilangkan ibadah puasa. Setahun kita menantikannya. Iya, kalau masih ada umur kita setahun akan datang. Ini tanggal 9. Habis. Sekarang masuk hari Jumat. Tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan 31 Juli 2020. Ini juga kita tidak makan. Cuman bedanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak makannya dari pagi sampai azan maghrib. Dari subuh sampai azan maghrib. Tanggal 10 Zulhijjah, hari Jumat, itu kita puasanya tidak sampai tenggelam matahari. Sampai, inilah puasa yang paling pendek. Kalaupun mau disebut puasa dalam tanda kutip. Karena dari azan subuh memang nggak makan, nggak minum sama sekali, tahan semuanya. Sholat dalam keadaan nggak makan, nggak minum. Lalu kemudian sholat Idul Adha. Selesai Idul Adha nyembelih kambing kurban. Ambil hati daging kurbannya. Cuci bersih, jangan sampai ada darah, karena darah itu haram. Setelah itu panggang, bakar. Dimakan untuk ngambil barokah. Inilah yang dianjurkan oleh Nabi SAW supaya berkurban, makan sedikit dari hewan kurban itu hatinya biar cepat, karena kalau daging lama prosesnya, apalagi buat bumbu dan lain-lain, ini cukup kasih cuci, garam, makan. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, sisakan ke fakir miskin. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduknya. Wa azlaf wa ash'ariha, dengan bulunya. Wa azlafiha, dengan kukunya. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi.
darah kambing itu menetes sampai ke tanah, dan orang itu mendapatkan ampunan Allah sebelum tetes darahnya jatuh ke tanah. Berapa detik tetes darah itu jatuh dari leher ke tanah? 3 detik. Tik, tik, tik. Ada yang lebih cepat lagi. Ampunan Allah turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan. Sucikan diri kamu dengan berkurban. Keluarga besar Kementerian PUPR yang sudah nyetor uang kurban ke pengurus masjid musola Langgar Surau, alhamdulillah. Bagi yang belum, tidak ada yang bisa menenangkan hati, membersihkan jiwa, melapangkan perasaan, menghilangkan galau gundah gulana selain daripada ibadah. Karena tugas kita di atas dunia ini, wa ma khalaqtul janna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan manusia dan jin itu di dunia ini hanya untuk beribadah. Dan inilah masanya ibadah paling besar selama setahun ini. Maka kita laksanakan ibadah. Fatibu biha nafsan. Sucikan diri kamu dengan berkurban. Sebagai pengantar dialog, sudah masuk pukul 4.30, 30 menit lebih kurang. Itulah saya jelaskan amal dari hari pertama sampai hari ke-10 Zulhijjah. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita dialog. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustadz atas ceramahnya yang sangat luar biasa. Ya, barangkali mungkin nanti sebelum ada pertanyaan dari para jemaah, mungkin saya ini sekedar memancing ya untuk pertanyaan Ustadz. Ya, itu kan kalau sesuai dengan penjelasan Ustadz kan besar sekali pahalanya ya Ustadz ya. Tadi disampaikan juga bahwa bisa kalau di Jakarta itu ada 3 in 1, malah itu 4 in 1 ya, sekali puasa tapi menyabet 4 hal gitu ya Ustadz ya. Bagaimana kiat-kiat kita ya Ustadz, ini kan di tengah-tengah kesibukan kita sehingga kemudian kita masih bisa menjalankan berbagai ibadah sunat khususnya puasa di tengah-tengah situasi COVID-19 ini Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan, kemudian pahala-pahala juga yang tadi disampaikan untuk memberikan penyemangat kepada kita semua. Termasuk juga Ustadz ya terkait dengan ibadah kurban ya, kan sudah ada panduan dari Fatwa MUI itu bahwa pelaksanaan ibadah kurban yang baik ya sudah dijelaskan. Barangkali mungkin Ustadz bisa lebih melengkapi lagi apa yang menjadi panduan dari Fatwa MUI terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban ini Ustadz. Monggo Ustadz. Ibadah itu terbagi 4. Yang pertama ya, ibadah hati. Ibadah hati itu sabar. Ya, ibadah hati itu ridho. Ibadah hati itu qanaah, merasa cukup. Ibadah hati itu merasa senang dengan ketetapan Allah. Itu ibadah hati. Kita nggak tahu siapa orang beribadah hati. Nampaknya dia sedang diam, padahal dia sedang ibadah hati. 2, ibadah mulut. Istighfar, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, baca Quran. Itu ibadah mulut. Yang ketiga, ibadah anggota tubuh. Mendengar ceramah, melihat Al-Quran, melihat ulama, menolong orang mengangkatkan barang, membantu ngecor masjid. Ini ibadah badan. Yang keempat, ibadah harta. Ibadah hartanya ada 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Nah ini semua. Jadi maksud saya sebutkan 4 tadi. Jangan batasi ibadah hanya puasa saja. Ketika Bapak Ibu sibuk kerja, nggak bisa puasa, lalu merasa bersedih. Allah tidak sekejam itu. Nggak bisa puasa, kan bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran, kan bisa zikir. Nggak bisa zikir, kan bisa nolong orang. Jadi saya jelaskan, jangan membatasi ibadah hanya pada satu fokus ibadah tertentu saja. Coba kita lihat dalam hadis.
Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid. Banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat di surga. Kalau ini hadis cuma tunggal, ini nampaknya yang punya tempat cuma orang kaya. Bagaimana dengan kita yang tidak kaya? Ada hadis lain. Man shalla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Artinya Allah sudah ngasih alternatif. Kalau kau punya harta, bangun masjid. Kalau enggak punya harta, sholat sunat. Ada orang kaya rajin sholat sunat, mantap. Udah miskin nggak mau sholat sunat, mati aja. Oleh sebab itu maka ini kita dikasih jalan oleh Allah SWT. Tentang masalah kurban di musim COVID-19 nggak ada beda. Tetap jaga protokol, pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer, cuci tangan, jangan terlalu dekat. Jadi tak ada beda dengan ibadah lain. Salat Idul Adha, kalau memang zona hijau datang ke masjid. Belum masuk masjid, kening sudah kena tembak 36 derajat. Masuk ke dalam bawa sajadah dari rumah. Karena masjid tidak menyediakan sajadah, takut COVID-nya nempel di sajadah. Lalu kemudian tidak ada salam-salaman, tetap pakai masker, khutbah pendek, tetap sholat id. Bagi yang zona merah, zona hitam, sholat idnya di rumah. Kalau sendirian, sholat aja nggak pakai khutbah. Kalau ada makmumnya 3, imamnya 1, tetap sholat pakai khutbah. Khutbah rukunnya 5. Baca alhamdulillah, baca sholawat, baca ayat, wasiat takwa, doa. Selesai. Jadi sebetulnya simple saja. Tapi karena orang selalu meribetkan dan meributkan menjadi ramai. Coba matikan handphone sehari, sepi dunia. Tapi nggak ada handphone nggak pula ramai, akhirnya melihat ramai. Tapi jangan gara-gara ramai jadi stres, depresi, tertekan, turun imun. Akhirnya terkena penyakit. Naikkan iman. Imun jadi kuat, badan jadi sehat, hati jadi tenang. Pengajian melapangkan hati. Banyak berzikir menenangkan jiwa. Saya kira demikian. Ya, syukran jazilan Ustaz. Mungkin dari jamaah yang lain. Ya, silakan. Ya, Pak Rahmat, boleh nanya? Ya. Ustaz Abdul Somad, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, oke. Saya Edward Abdurrahman Ustaz. Ya, oke. Tadi dijelaskan di awal Ustaz kaitan dengan persiapan kita memasuki bulan Zulhijjah. Ada 2 ibadat yang saya coba tangkap, ibadat yang sifatnya individual, kemudian ada ibadat yang sifatnya sosial. Individual tadi puasa, kemudian sholat, sedangkan yang sosial kurban. Nah, sementara di sisi lain di tubuh kita ini ada jasmani dan rohani. Nah, bagaimana kita mensinergikan dalam setiap kita melaksanakan ibadat ini antara rohani dan jasmani ini supaya hidup berbarengan sehingga ibadat sosial maupun individual kita berjalan dengan baik. Begitu Ustaz. Terima kasih. Ya. Ada lagi biar bisa digabung sekalian? Enggak, saya jawab satu-satu, Pak. Oh, satu-satu. Monggo Ustaz. Baik. Dilihat dari pelakunya, maka ibadah itu ada 4. Yang dilakukan hati, yang dilakukan lidah, yang dilakukan anggota tubuh, yang dilakukan harta. Dilihat dari objeknya, ibadah itu ada 2. Hablum minallah dengan Allah, hablum minan nas kepada sesama manusia. Dilihat dari unsur ibadah itu ada 2. Ada namanya unsur zohir, physically, yang bisa dilihat, yang bisa disentuh. Ada yang tidak terlihat, yang disebut dengan batin, spiritual. Ada yang bernama fisik, ada yang bernama metafisik. Ada yang disebut dengan material, materi, benda. Ada yang disebut dengan non-materi. Ada yang disebut dengan zohir, ada yang disebut dengan batin. Jasad, tulang, bulu, kuku, kelihatan, zohir. Sedangkan di dalam ini ada roh, batin. Jadi kalau ibadah ini hanya jasadnya saja, tegak, ruku, sujud, maka sama seperti mayat. Karena mayat jasadnya ada, ruhnya nggak ada. Makanya ruh daripada ibadah itu adalah khusyuk. Kalau sholat ada khusyuknya. Ada orang sholat, narik-narik janggotnya, ngelus-elus jenggotnya.
Ditanyakan ke Nabi, itu orang sholatnya khusyuk apa enggak? Kata Nabi, lau khasha'al qalbu la khasha'atil jawarihu. Kalau batinnya khusyuk, pasti zahirnya khusyuk. Karena enggak mungkin zahir bisa khusyuk kalau batin tidak khusyuk. Kita pun mengucapkan Idul Fitri, mohon maaf, zahir dan batin. Karena susah nyebut zahir, lahir batin. Padahal zahir yang kelihatan dengan batin yang tidak kelihatan. Nah, kurban itu zahirnya memotong kambing, memotong lembu. Batinnya apa? Kurban Habil diterima, kurban Kabil nggak diterima. Kabil komplain. Kenapa kurban ente diterima, kurban saya kok enggak? Dijawab oleh Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima Allah kurban orang yang takut. Takut itu letaknya di hati. Maka kalau orang berkurban tapi nggak ada takutnya, maka tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu nampaknya tahan makan, tahan minum, tapi sebetulnya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu takut. Tahan makan haram, tahan gratifikasi, tahan riswah, tahan riba. Jadi inti daripada ibadah ini adalah haji itu nampaknya mutar-mutar, habis itu lari, habis itu lontar jumroh, lempar, habis itu potong rambut. Zahirnya, batinnya itu apa? Fala rafasa, ada takut dalam hati, jangan seksual, jangan ngeres. Wala fusuqa, jangan buat mungkar. Wala jidal, takut sama Allah, lidahnya nggak kasar. Jadi kalau kita lihat ibadah itu melembutkan spiritual. Kalau hatinya sudah baik, batinnya sudah baik, ini anggota tubuh yang fisik, yang zahir ini tinggal ngikut aja. Ala fil jasadi mutah. Dalam badan itu ada segumpal, ada sekepal, ada segenggam. Idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu, yang lain ikut jadi rusak. Ala wahyal qalb. Dengan berkurban, kita sedang menjaga hati, menghilangkan sifat-sifat kebinatangan, takut pada Allah, jangan sampai nanduk terus ke depan, nyepak ke belakang, nyikut kanan kiri. Maka sesungguhnya ada aspek-aspek zahir dan batin. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Ya, selanjutnya, monggo. Pak Charlie mungkin. Pak Ben. Pak Guratno, kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Ya, silakan pertanyaan bisa disampaikan via chatting ya, via chatting atau bisa langsung, silakan. Sambil nunggu boleh Pak Rahmat. Ya, silakan Ya. Pak Ben. Oke, terima kasih. Pak Ustadz, kalau saya lihat-lihat ini Pak Ustadz, COVID ini memberikan satu peringatan ya buat kita ya Pak Ustadz ya. Kita harus kembali ke hitahnya mungkin juga. Kan kita kalau kita lihat protokol COVID ya Pak ya. Kan ada yang disuruh cuci tangan gitu ya, ada yang pakai masker. Ini pendapat saya. Kemudian jaga jarak. Mungkin di dalam artinya di situ bahwa pakai masker itu ya untuk menjaga kata-kata kita ya Pak. Mungkin jangan sampai ya menyakitkan orang lain. Kemudian juga kita jaga jarak itu artinya jaga dari sesuatu yang mungkin tidak baik Pak. Dan kalau cuci tangan mungkin banyak maafnya gitu ya Pak. Mungkin daripada apa yang kita pernah dosa gitu Pak. Apakah demikian Pak? COVID ini satu tanda-tanda supaya kita kembali yang baik lah Pak gitu, mungkin gitu Pak. Kami mohon pendapat Pak Ustadz. Terima kasih. Langsung Pak Ustadz. Itu namanya filosofi tafsir COVID ala PUPR. Dan itu adalah hasil buah dari perenungan. Kenapa kita sempat merenung? Karena COVID. Kalau nggak ada COVID ini kita nggak pernah sempat merenung, sibuk terus. Hawa nafsu ini membuat kita terus bergerak.
Ibarat mobil, motor, dia seperti gas terus. Ketika ada teman kita meninggal, kita sedang ngerem. Ketika terjadi tsunami, rem. Ketika terjadi gunung meletus, rem. Ketika terjadi gempa bumi, rem. Tapi rem yang paling besar dalam sejarah peradaban manusia adalah COVID. Karena kalau yang lain itu, ya ada teman satu angkatan reuni meninggal, remnya sebentar. Habis itu gas lagi. Begitu juga ada pegawai PUPR meninggal. Itu enggak rem, cuman gasnya slow aja sedikit. Tapi begitu COVID ini datang, betapa yang adidaya tidak berdaya. Betapa materi enggak ada gunanya. Mobil-mobil mewah enggak bisa dipakai. Mal-mal besar enggak dikunjungi. Ustadz-ustadz hebat yang dulu kalau ceramah 100.000 orang enggak boleh ceramah. Akhirnya betapa kita tidak berdaya. Dokter-dokter, perawat yang ujung tombak malah meninggal. Oleh sebab itu kalau nggak sadar juga manusia dengan COVID ini. Betul kata Allah. Ada jenis manusia ini punya telinga tidak mau mendengar. Punya mata tidak mau melihat. Punya hati tidak mau berpikir. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum awal. Mereka adalah lebih hina, lebih rendah, lebih sesat daripada binatang. Karena kalau binatang, kambing jaga 2 tahun, kasih makan, lepaskan di gurun, lepaskan di padang rumput, insya Allah kita sembelih nanti hari Jumat dapat pahala. Tapi kalau manusia 2 tahun ditinggalkan, kita sembelih, kita masuk penjara. Oleh sebab itu maka ini hikmah besar. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan. Yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalan yang menuju surga. Ilmu tidak terbatas pada ruang kelas kampus. Ilmu tidak terbatas pada kitab kuning, tapi melihat fenomena bisa jadi ilmu. Melihat masker ternyata simbolnya supaya jangan banyak ngomong. Melihat cuci tangan supaya bersih tangan. Lepaskan dari tanda tangan yang membawa ke dalam neraka jahanam. Menjaga jarak supaya kita tetap menjaga jarak kita dengan neraka jahanam. Nah, nantikan bukunya Tafsir COVID PUPR. The best, mantap. Karena perenungan, at-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada kau sholat tahajud sepanjang malam. Karena kalau orang beribadah sepanjang malam, boleh jadi besok dia sudah merasa penghuni surga. Tapi kalau orang merenung bahwa dia tidak ada apa-apanya, maka itu memberi semangat spirit yang luar biasa dalam beribadah, beramal. COVID, kita tidak lihat negatifnya, tapi kita lihat bagaimana dia menyadarkan kita bahwa dunia ini tak bermakna, bahwa nyawa begitu cepat melayang, bahwa kekuasaan tak ada harganya, bahwa Amerika yang hebat pun tumbang, Jepang pun kacau balau, Korea yang hebat pun juga. Jadi tidak ada cara lain kecuali menyeimbangkan antara memikirkan dunia dengan kembali kepada agama, khususnya kita agama Islam. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ustaz. Enggak, yang lain silahkan. Ibu-ibunya. Silahkan ibu-ibu. Pak Charlie, Pak Guratno, Bu Angrum, oke. Ya, silakan Bu Angrum, ya. Silakan dibuka itunya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Kami hanya ingin menanyakan saja. Misalnya ada 2 fulan Pak Ustadz. Yang satu rajin untuk melaksanakan hewan kurban ya Pak Ustadz ya. Tapi yang satu tidak pernah sama sekali. Meskipun dia orangnya mampu. Pertanyaan saya, adakah pengaruh terhadap keikhlasan hatinya? Artinya begini Pak Ustadz, dengan dia rajin membeli hewan kurban, katakanlah orangnya menjadi sabar, tawakal dan sebagainya. Namun bagi fulan yang tidak pernah melaksanakannya, bisa dia menjadi sombong, angkuh, keras kepala, pemarah, dan sebagainya. Punten ya Pak Ustadz,
mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawabnya dari dua aspek. Pertama dari aspek fikih. Fikih itu hukum Islam. Yang paling tinggi wajib. Di bawah wajib sunan muakkad. Di bawah sunan muakkad sunan. Di bawah sunan mubah. Nah, kurban ini bagi kita yang bermazhab Syafi'i hukumnya sunnat muakkad. Jadi kalau ada orang seumur hidup nggak pernah berkurban, secara fikih ya nggak apa-apa, karena tidak sampai kepada wajib. Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib bagi yang mampu. Kurban sunat muakkad. Yang mampu melaksanakan silakan, yang nggak mampu ini secara fikih. Karena fikih itu kan hitam putih, boleh nggak boleh, sah nggak sah, melanggar hukum atau ikut hukum. Ini fikih. Tapi Islam ini nggak selamanya fikih. Islam ini ada akhlaknya. Islam ini ada etika Islamic morality-nya, akhlak. Orang yang tidak berkurban itu orangnya Allah kasih kerja, Allah kasih rumah, Allah kasih duit, Allah kasih pasangan hidup, Allah kasih anak, Allah kasih napas. Pas diminta Allah 1 ekor kambing, pelitnya, bakhilnya, meditnya, kedekutnya. Kenapa tidak berakhlak kepada Allah? Jadi kalau dilihat dari aspek akhlak, maka muncul malu. Malu. Kenapa tidak mau? Kenapa hati itu begitu keras? Oleh sebab itu kita tidak selamanya bicara halal haram. Tidak selamanya bicara hitam putih. Tapi kita juga bicara tentang masalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah tidak minta lembunya. Allah tidak minta ontanya. Yang diminta Allah dari Nabi Ibrahim itu apanya? Anak yang dia nanti 86 tahun. Ibu, bapak, Nabi Ibrahim itu doanya Rabbi habli minas solihin 86 tahun. Setelah 86 tahun barulah lahir anak. Sampai diponis mandul, maaf. Hajar mandul nggak akan mungkin punya anak. Dan dia pun sudah tua nggak mungkin punya anak. Tapi namanya ikhtiar, akhirnya nikah lagi dengan Sarah. Sarah sudah diponis tidak punya anak. Nikah dengan Hajar, akhirnya lahirlah anak bernama Ismail, usia Ibrahim 86 tahun. Tapi ternyata itu yang paling ditunggu, dirindu, dicinta, itu yang diminta Allah SWT. Allah tidak minta rumah kita yang besar. Allah nggak minta SK kita. Allah tidak minta anak kita. Yang diminta Allah hanya seekor kambing. Kenapa kita nggak ngasih? Betapa pelit bakhilnya kita. Betapa tamaknya kita. Betapa serakahnya kita. Nah, jadi saya beri dua jawaban dari dua aspek. Saya lebih mengedepankan akhlak daripada hukum. Hukum tuh gini, Bu. Gini, Pak. Ngupil tuh nggak ada haram. Bisa tanya pengacara terkenal di Jakarta, apa hukum ngupil menurut hukum internasional? Nggak haram. Tapi kalau dilihat dari etika, misal nih, tiba-tiba saya lupa bahwa kamera sudah on. Tiba-tiba tadi saya ngupil. Saya yakin semua akan, dunia ini gempar dan besok masuk koran. Ustadz ngupil di depan keluarga besar PUPR. Padahal hanya sekedar ngupil, apa salahnya? Ini bukan masalah halal haram, ini bukan masalah melanggar hukum internasional, tapi masalah etika, masalah akhlak. Nah, itu. Jadi saya tidak selamanya. Ada yang dalam beberapa hal saya menjawab dari aspek hukum, tapi selalu saya dua. Hukum dan akhlak. Kita perbaiki hukum, kita perbaiki juga akhlak. Demikian Ibu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Silakan ada lagi. Pak Charlie, Pak Guratno mungkin. Atau Pak Dedi Permadi biasanya Pak Dedi. Monggo Pak Dedi kalau ada pertanyaan Pak Dedi. Ya, Assalamualaikum ya, silakan Pak Dedi. Waalaikumsalam.
Singkat saja Ustadz, jadi selama ini kan kita itu selalu menyembelih kambing dan sapi itu secara langsung setelah kita melaksanakan Idul Adha gitu ya. Nah, tapi kami sekarang di masjid di lingkungan kami mewacanakan untuk penyembelihan itu di suatu tempat yang lain dan kemudian nanti kepada jamaah atau mustahik itu akan dibagikan dalam bentuk daging dalam kaleng gitu Ustaz. Nah, saya ingin menanyakan apakah ini sah secara fikihnya tadi, dan kemudian apakah kaleng-kaleng yang akan dibagikan nanti bisa dibagikan setelah hari tasyrik gitu ya. Artinya karena dia akan memerlukan proses setelah pemotongan dan kemudian memasukkan ke dalam kaleng gitu. Saya kira itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustadz. Yang tidak boleh tinggal itu Pak, 3. Rukun, syarat, wajib. Kalau rukunnya tinggal, ibadah tidak sah. Kalau wajibnya tinggal, ibadah tetap sah pada kasus haji, umrah, tapi dia mesti menebusnya. Kalau syaratnya tinggal, maka tidak cukup syarat, tidak diterima Allah. Contohnya, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salat orang yang tidak berwudu. Karena wudu itu syarat sahnya salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang enggak baca Fatihah. Karena Fatihah itu rukunnya salat. Rukun, syarat, wajib, ini enggak boleh tinggal. Nah, sekarang apakah melihat penyembelihan itu masuk satu di antara yang 3? Melihat nyembelih itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Lalu kenapa kita selama ini datang ke masjid melihat penyembelihan? Sunat. Karena Sayyidah Aisyah melihat penyembelihan. Karena Sayyidah Fatimah melihat penyembelihan. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain melihat penyembelihan. Maka kita juga ngajak keluarga ngelihat, dipanggil ibu-ibu. Tapi melihat itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ditambah lagi pandemi corona, maka baik kalau kita kirim saja sapinya, kerbaunya, lembunya, kambingnya ke daerah terpencil, ke perkampungan, ke kawasan kumuh, mereka potong di sana. Atau dengan cara yang seperti yang Bapak sebutkan, dipotong, dijadikan kornet, daging kaleng, maka kita tidak melihat penyembelihannya, dia tetap sah. Yang transfer juga sah. Transferkan ke nomor rekening berikut ini. Saya bayarkan untuk kurban diri saya, nama lengkap Fulan bin Fulan, tunai, sah. Walaupun akadnya dari jauh, secara fikih sah. Pembahasan yang kedua, bagaimana dengan pembagian dagingnya? Tidak dibagikan dalam 4 hari, 10, 11, 12, 13. Apakah sah secara fikih? Maka sesungguhnya penyembelihannya yang 4 hari itu 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin sore sampai sebelum azan maghrib tenggelam matahari hari Senin. Itu penyembelihannya. Adapun pembagiannya maka dibenarkan selama tidak ada unsur kesengajaan menunda-nunda. Adapun karena teknis, karena tempatnya jauh, maka dibenarkan secara fikih. Maka jangan ragu untuk melaksanakan program ini. Saya mendukung program pembuatan daging kurban kaleng karena bisa lebih awet, lebih lama, lebih jauh jangkauannya, tidak dimakan begitu cepat, bertumpuk hanya pada sekelompok masyarakat tertentu, karena inti dari ibadah kurban adalah sosial pemerataan. Terima kasih. Demikian. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi? Silahkan, masih ada waktu 7 menit lagi, silahkan. Pak Charlie, ada pertanyaan Pak Charlie, Bu Emi? Pak Guratno, silahkan Pak Guratno, ada pertanyaan Pak Guratno? Baik. Yang baik. mau bertanya mungkin pakai tangan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz, kan saya yang pemahaman yang saya pahami adalah ya, korban itu
satu untuk keluarga gitu ya, keluarga. Namun kan gini Pak, dalam prakteknya yang ini kami alami juga beberapa tahun ini, ada yang minta, di sana minta, misalnya di Babelan minta, di Parung Panjang minta, dan sebagainya, dan itu saya berikan gitu ya, saya berikan. Nah ini bagaimana ini? Apakah namanya itu berbeda-beda ataukah menjadi satu? Itu pertanyaan saya. Yang sederhana aja pertanyaannya. Terus yang kedua, tadi Pak Ustadz sudah memberikan amalan-amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, gitu kan? Ya, memang apakah 10 hari itu ada amalan puasa sunat selama 9 atau 10 hari itu? Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ustadz. Pertanyaan yang pertama, kepala keluarga berkurban. Lalu kemudian itu sudah dianggap sebagai kurban satu keluarga. Kepala keluarga berkurban seekor kambing, maka sudah include di dalamnya istri anak-anaknya. Lalu kemudian apakah kalau tahun ini suami, tahun depan masa nama Mas melulu, tahun ini yang Dharma wanita lah, tahun depan punya anak. Enggak, tak perlu demikian. Jadi nama bapak terus. Jadi kalau ibu ngerti ngaji, dia nggak akan komplain insya Allah. Apalah arti sebuah nama? What is in a name? Karena yang dilihat adalah ibadah secara keseluruhan. Tapi jangan gara-gara kepala rumah tangga satu sudah dapat keluarga, lalu kemudian yang lain tidak berkurban. Maka saya jelaskan kurban ini 3 level. Yang paling tinggi, Nabi berkurban motong sendirian 63 ekor onta. Selanjutnya pisaunya diserahkan ke Sayyidina Ali. Ali memotong 37. 63 tambah 37, 100 ekor onta untuk sendirian. Ini kurban yang paling afdol. Saya ajak pejabat-pejabat yang kaya-kaya, yang hebat-hebat. Bukan rumahmu dibesarkan, bukan mobilmu dimahalkan, bukan perhiasan jam tangan ratusan juta. Tapi kalau mau nunjukkan kaya, nih masanya. Saya orang kaya tahun 2020 karena pandemi berkurban 100 ekor sapi limosin. Mantap. Ikut Nabi SAW. Ini yang paling tinggi. Nomor 2, naharna ma'an Nabi SAW. Kami berkurban bersama Nabi amal Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. 7 orang 1 ekor sapi, 1 ekor onta. Kalau kita tak ada onta, 7 orang 1 ekor sapi. Ini bagus. Ini 1 ekor sapi. Saya, istri saya, anak saya 2, mantu saya 2, cucu saya 1. Ini bagus. Ini level 2. Yang paling bawah, inilah yang kelas ekonomi. Itulah dia tadi 1 kepala rumah tangga, 1 ekor kambing. Saya sampaikan 3-tiganya supaya jangan sampai masyarakat merasa sudah mengamalkan kurban secara total padahal baru melaksanakan tipe C. Padahal ada tipe C, tipe B, tipe A. Nah, ini tentang masalah kurban. Yang kedua, masalah dalil berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 itu. Ada nggak dalilnya dilaksanakan Nabi SAW? Ada? Ada hadisnya? Sahih nggak hadisnya? Hadisnya sahih bagi yang mampu melaksanakannya. Tapi bagi yang nggak mampu puasa, maka dia sholat sunat saja. Nggak sanggup sholat sunat, baca Quran. Nggak sanggup baca Quran, zikir. Merem, zikir. Zikir pun nggak sanggup, malaikat maut udah dekat. Untuk apa lagi hidup kalau tidak beramal? Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Oke, syukran Ustaz. Penanya terakhir silakan. Pak Charlie. Pak Charlie lagi di luar. Mungkin ada yang mau tanya, angkat tangan gitu. Silakan angkat tangan. Ada yang mau nanya? Silakan. Ibu-ibu, satu lagi ibu-ibu. Ya. Ada? Nggak ada ya?
Pak Satriadi biasanya nih nanya atau Bu Baby? Pak Satriadi, Bu Baby, Bu Mirna biasanya rajin ini. Bu Baby? Izin Pak, kalau boleh tanya Pak. Ya, ya silakan. Pak Ustadz, Ustadz ini favorit saya Pak. Namanya siapa ini? Namanya saya Gatot Pak. Pak Gatot, ya, ya, oke. Dari Direktorat Rumah Swadaya. Yeah. Pak Ustadz, saya mau tanya apa amalan-amalan yang ringan yang bisa kita kerjakan di waktu kerja kita Pak, yang nilainya tinggi gitu Pak, di sela-sela kesibukan kita Pak. Terima kasih, itu saja Pak Ustadz. Ya. Ustadz, ini amalan ringan tapi pahalanya tinggi ini Ustadz. Nih. Yang pertama, ibadah itu dibagi dua. Satu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu pure, murni, ibadah original, nggak nyampur dengan yang lain. Sholat, zikir, baca Quran, itu ibadah mahdoh namanya, murni. Yang kedua, aktivitas kita sehari-hari, kalau kita laksanakan karena Allah, maka dia bernilai ibadah. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, ibadah mahdoh, murni ibadah. Yang kedua, aktivitas kita bernilai ibadah. Jadi Bapak Ibu masuk kantor dari jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, ibadah. Ngantar anak sekolah, ibadah. Tapi dia bukan ibadah mahdoh. Selama diniatkan karena Allah. Makanya berangkat pagi itu, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Maka menjadi ibadah. Ibadah jenis kedua, ibadah level 2. Nah, sekarang pertanyaan Bapak adalah, pertanyaan Ibu adalah, apa amal kami sehingga ringan tapi ibadah? Kalau dikatakan ibadah level 2, memang semuanya ibadah. Membuat laporan itu ibadah, bersikap jujur itu ibadah, integritas itu ibadah, mencari nafkah halal untuk anak istri itu ibadah. Ibadah dia. Tapi kalau mau ibadah mahdoh, sebelum berangkat kerja, sholat duha dulu. Sebelum berangkat kerja, walaupun jam 6 pagi, waktu duha itu jam berapa sih Pak Ustadz? Mudah cara ngukur waktu duha. Waktu duha sesuai maghrib. Kami di Sumatera, di Riau, maghribnya 6.30. Maka besok pagi 6.30 sudah boleh duha. Nah, begitu cara ngukurnya. 6.30, maka 6.30. Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Barat, itu 6.30 sudah boleh duha. Jakarta dan yang timur juga patoknya sholat maghrib jam berapa? Besok paginya begitu. Jadi kalau masuk kerja jam 8, 6.30 bisa duha. Allah Akbar. Sehingga nanti di kantor tidak meninggalkan kewajiban. Melaksanakan kewajiban ini wajib. Sedangkan sholat duha sunat. Jangan gara-gara mau beribadah ditinggalkan yang wajib. Ini salah secara fikihnya. Nah, lalu kemudian apa lagi kalau sholat sudah dilaksanakan? Zikir. Afdalul zikri sebanyak-banyak seafdal zikir. La ilaha illallah. Beli tasbih yang digital yang itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadidu imanakum, refresh. Komputer kalau terlalu pakai mesti di-refresh. Hati kamu juga mesti dibasahkan. Jangan sampai dia kering. Apa? La ilaha illallah. Perbanyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran mengagungkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah cukup 1000. Pindah, solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zikir. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati. Kalau sudah hati menjadi tenang, pikiran tenang, badan tenang, semua tenang. Apa yang bisa menenangkan? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang menenangkan hati adalah banyak-banyak zikir. Pikir perlu. Tapi pikir tanpa zikir, orang bisa jadi ateis, angkuh, sombong. Zikir perlu. Tapi zikir juga perlu seimbang dengan pikir. Ini namanya kecerdasan intelektual. Ini namanya kecerdasan spiritual. Ini intelektual. Kalau ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, tinggal innya, hilang innya, tinggal teleknya.
Nauzubillah. Oleh sebab itu maka mesti kita pakai dua-duanya. Amal di antara amal yang ringan, kalimatani dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Tasbih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bapak Ibu punya wirid-wirid khusus. Istighfar 100, solawat 100, tasbih 100, la ilaha illallah 100. Bagus. Untuk diri kita. Orang lain nggak perlu tahu. Takut riak. Ketika orang datang ngobrol, kita tetap biasa. Ketika sedang kosong, balik lagi zikir. Untuk membimbing hati. Nanti ketika kita sakit di ruang ICU, mau mati sakratul maut, zikir itu yang datang terngiang di telinga. Sendirian di ruang ICU. Anak nggak masuk, keluarga nggak boleh ngeliat. Tetangga, kawan, sahabat, sekantor, semuanya sibuk dengan dunia. Siapa yang saat itu mengingatkan kita? Zikir yang selalu yang kita baca. Apa yang sering kau zikirkan, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau ucapkan, itulah yang akan datang pada saat genting sakaratul maut. Dari sekarang, perbanyak zikir, momen-momen 10 hari di awal, kita tingkatkan kualitas ibadah. Demikian. Syukran jazilan Ustaz. Alhamdulillah penjelasannya Ustaz luar biasa. Banyak hal yang sudah kita dapatkan, tinggal kita nanti mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz, untuk selanjutnya mohon doa Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat dosa kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada yang antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dalam hati kami sehingga kami dapat beramal dengan yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa berkurban, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba. Angkat wabah penyakit bil khusus COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya tidak berkenan, kasar, menyinggung perasaan, mungkin tidak tepat dengan adat istiadat. Saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita tetap istiqomah. Kita tidak berpisah karena kita saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.